Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Harmis Karasi dengan nomor induk mahasiswa 2000239 dari Prodi Pendidikan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini kita akan belajar terkait dengan manajemen sarana dan prasarana. Yuk kita mulai pembahasannya. Check it out. Yuk kita masuk ke pematerian yang pertama, yaitu pengertian manajemen sarana dan prasarana. Menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Nah, selanjutnya ada pengertian menurut Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah pengaturan sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan sarana dan prasarana di sekolah dengan berpedoman dengan pada prinsip-prinsip implementasi manajemen. Jadi, manajemen sarana dan prasarana adalah upaya untuk mengatur dan menjaga sarana prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada proses pendidikan. Selanjutnya ada tujuan manajemen sarana dan prasarana. Secara umum, manajemen sarana dan prasarana memiliki tujuan untuk memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, untuk lebih rincinya, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana adalah yang pertama, mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua, mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Dan yang terakhir, mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap keperluan semua warga sekolah. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana. Ada apa aja sih? Yang pertama, ada pencapaian tujuan. Prinsip ini dimaksudkan agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Oleh sebab itu, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat dikatakan berhasil bila mana fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat pada saat ada personel sekolah yang akan menggunakannya. Yang kedua, ada prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi berkaitan dengan semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga memperoleh fasilitas berkualitas dengan harga yang relatif murah. Pemakaiannya pun dipakai sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi pemborosan. Yang ketiga, ada prinsip administratif. Perilaku pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan dengan memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang diberlakukan oleh pemerintah. Maka dari itu, pengelola sarana dan prasarana harus memahami aturan perundang-undangan tersebut dan menginformasikannya kepada semua warga sekolah yang diperkirakan akan berpartisipasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat perlu dideskripsikan dengan jelas sehingga pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir ada prinsip kekohesifan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah hendaknya direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang kompak. Oleh karena itu, walaupun semua orang yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, namun antara yang satu dengan yang lainnya harus selalu bekerjasama dengan baik. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Apa aja? Yang pertama ada perencanaan, pengadaan, inventaris, pendistribusian dan pemanfaatan, penghapusan dan pengawasan dan pelaporan. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama ada perencanaan manajemen sarana dan prasarana. Ruang lingkup ini merupakan proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, seperti kebutuhan primer dan kebutuhan yang menunjang. Analisis ini dilakukan dengan mendata keperluan sarana dan prasarana saat menjalankan ajaran baru dan mengidentifikasi sarana dan prasarana yang ada dan masih dalam kondisi baik, serta mana yang perlu diperbaiki karena rusak ringan dan mana yang perlu dihapus karena rusak berat. Selanjutnya ada pengadaan manajemen sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana adalah proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan sarana dan prasarana sekolah pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan sarana dan prasarana harus jelas dan rinci spesifikasinya, antara lain seperti jumlah, jenis, serta harganya.
Selanjutnya ada inventaris sarana dan prasarana pendidikan. Inventaris sarana dan prasarana adalah kegiatan pencatatan dan pembuatan kode barang seperti pembuatan laporan pengadaan barang, pencatatan sarana dan prasarana di sekolah yang dilakukan pada yang pertama, buku penerimaan barang mencatat semua barang yang diterima sekolah, buku asal-usul barang mencatat asal-usul barang, pembelian, hibah, hadiah, sumbangan, tukar-menukar, dan meminjam atau menyewa, buku golongan inventaris sebagai buku pembantu untuk mencatat barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan, buku induk inventaris, buku bukan inventaris, buku stok barang, mencatat barang habis pakai yang masuk atau diterima dan barang yang keluar atau digunakan, sisa barang atau stok barang. Selanjutnya ada pendistribusian dan pemanfaatan. Sarana dan prasarana yang sudah diinventarisasi didistribusikan sesuai dengan penggunaannya untuk selanjutnya dimanfaatkan sesuai keperluan pemanfaatan barang tersebut dan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas serta dibuatkan SOP agar ada pengaturan yang jelas bagaimana petunjuk penggunaannya. Selanjutnya ada penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik negara atau milik lembaga, institusi, swasta dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, penghapusan dapat dilakukan dengan cara lelang atau melalui pemusnahan. Yang terakhir ada pengawasan dan pelaporan. Adalah usaha yang dilakukan dalam pengontrolan terhadap sarana dan prasarana sebagai bagian dari aktivitas menjaga, memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana dengan sebaik mungkin demi keberhasilan pembelajaran di sekolah. Pengawasan sarana dan prasarana dilakukan bersama antara pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, orang tua wali atau wali murid, komite sekolah, dan stakeholder lainnya. Nah, segitu aja penjelasan terkait materi manajemen sarana dan prasarana dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua sebagai penonton di channel YouTube saya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe my YouTube channel and see you in another video. Bye!